Syukurlah identitas dari pemilik cuitan zampah berisi fitnah untuk Buya Syafi'i terungkap, ditulis oleh Widodo SP dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Identitas dari pemilik akun Twitter yang diduga menyebarkan cuitan tidak pantas, bahkan bisa dibilang berisi fitnahan kepada Buya Syafi'i Ma'arif yang pada Jumat 27 Mei 2022 wafat, mulai terkuat. Wajar jika lantas orang ini diburu oleh netizen agar selekas mungkin terkuak jati diri dan identitasnya. Jika kita membaca isi cuitannya yang seperti ini terhadap almarhum Buya Syafi'i, sosok yang dihormati tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi hingga lintas keyakinan itu. Begini bunyi cuitan yang bagi saya termasuk cuitan zampah yang sudah menyebar ke media sosial dan menjadi pemberitaan media online tersebut. Alhamdulillah, satu orang liberal pembenci syariat Islam berkurang. Sungguh kurang ajar, gak punya akhlak. Yang terlihat jelas bahwa cuitan ini keluar dari seseorang yang pikirannya sudah terdoktrin ajaran radikalisme dan dalam hatinya sudah tertanam kebencian terhadap sosok seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Betul kan? Sudah begitu, dia masih berarti mengawali ucapannya dengan Alhamdulillah. Dan rasanya tidak pantas dipakai sebagai permulaan dari cuitan yang bagi pelaku berisi ucapan syukur yang salah alamat, karena hatinya dipenuhi kebencian itu tadi. Seharusnya rasa syukur itu diucapkan untuk hal-hal yang baik, bukan sebagai permulaan dari cuitan yang berisi fitnahan semacam itu. Betul, selain ucapan rasa syukur yang salah tepat itu, sebutan bahwa sosok Buya Syafi'i Ma'arif sebagai pribadi yang berpemikiran liberal mungkin kurang ajar. Pelaku yang saya yakin ilmu keagamaan dan pemahamannya tidak sampai 1% dari yang dimiliki oleh Buya Syafi'i Ma'arif, kok bisa ya dengan mudah menilai figur yang begitu dihormati, bahkan disebut sebagai guru bangsa ini? Apalagi sebutan sebagai pembenci syariat Islam, mungkin kurang ajar dan tidak pantas dikeluarkan, bahkan saat dijadikan cuitan di media sosial sekalipun. Siapa kamu sehingga merasa bisa menuduh sembarangan sosok almarhum sebagai pembenci syariat Islam? Sungguh miris membaca cuitan tersebut. Isi cuitan yang tidak hanya salah total secara waktu, karena ada orang meninggal kok malah terkesan nyukurin seperti itu. Selain itu ada dua tudingan yang serius dilontarkan, yang saya yakin tidak diucapkan berlandaskan data yang benar, tapi hanya merupakan hasil indoktrinasi yang diterimanya dari kelompok yang sealiran dengan pemikirannya. Silahkan bisa dites. Rasanya jika diminta menyebutkan 5 saja bukti bahwa sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif memang liberal atau membenci syariat Islam, pelaku cuitan kurang ajar itu tidak bisa melakukannya. Tidak heran jika cuitan kurang ajar itu lantas menggelorakan semangat netizen untuk mencari tahu identitasnya, dan alhamdulillah kini sudah terkuat. Paling setelah ini ada adegan minta maaf sambil mewek-mewek, sambil tanda tanya di atas materai sambil mengaku dirinya khilaf. Semudah itu, seperti kasus yang sudah-sudah, untuk cuitan yang mengandung hasutan, provokasi, hingga ujaran kebencian. Bukankah hinaan kepada Presiden Jokowi sekalipun kerap hanya berakhir seperti itu? Mungkin karena sudah berulang kali terjadi, akhirnya pelaku ujaran kebencian seperti pemilik akun Twitter yang menghina Buya Syafi'i Ma'arif itu merasa bisa mengucapkan isi hati, baca kebencian hatinya dengan bebas, karena merasa dirinya mewakili umat Islam yang tidak menyukai sosok yang begitu dihormati oleh banyak keyakinan atau agama itu. Miris rasanya. Bahkan terkadang saya sedih melihat fakta yang semacam ini. Semakin kesini kok rasanya tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah orang-orang seperti pelaku ujaran hinaan dan fitnah seperti yang kita bahas kali ini. Terkadang ingin rasanya mengirim orang-orang ini ke daerah konflik, biar sekalian bergabung dengan kelompok yang ajarannya mereka yakini, terus berperang di sana. Kalau sampai gugur, kan mereka bangga karena bisa mati sebagai pejuang agama. Lalu mendapat hadiah berjumpa dengan 72 bidadari di syurga. Itu rasanya lebih baik daripada cuma numpang hidup di Indonesia, tetapi bersikap kurang ajar dengan menyebarkan konten hinaan dan fitnah seperti itu. Mungkin Novel Bamukmin mau mencarikan dana buat si pelaku cuitan itu buat pergi beneran. Sekalian ajak minimal 100 atau 200 orang ya. Boleh, biar sedikit berkurang orang-orang yang tidak berguna di negeri ini. Akhirnya buat pelaku, selamat merasakan deg-degan sejak identitasmu terkuak ya. Silakan hapus cuitanmu atau blokir akunmu, karena tindakan itu percuma dan sudah sangat lambat.
Semoga kamu mendapat pelajaran dari kebodohanmu itu. Kelak ketika kamu harus menjalani hukuman bui, jalani saja apa adanya. Kalau mau mengeluh atau mencari kambing hitam, silahkan mereka yang mengajari kamu, sehingga hati dan pikiranmu terkontaminasi sampai seperti itu. Oke bro, kura-kura begitu. Anies jadi pusing, Jack Pro Ancol rugi 1 triliun rupiah. Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit mundur, ditulis dari Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jauh sebelum perhelatan Formula E akan digelar, sudah muncul deretan nama-nama petinggi Jack Pro yang mengundurkan diri atau diganti di tengah berlangsungnya pengerjaan proyek Formula E. Direktur Keuangan Jack Pro Yuliantina Wangsawiguna mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, Project Director Sportainment Jack Pro Muhammad Maulana juga mengundurkan diri dari jabatannya. Dirut Jack Pro Dwi Wahyu Daryoto diganti. Direktur perusahaan Jack Pro Muhammad Hanif dan Komisaris perusahaan Jack Pro Hanif Prabowo juga diganti. Tidak ada yang tahu persis alasan sebenarnya mereka mundur atau diganti. Tapi kabar ini tentu saja tidak luput dari konspirasi politik, apalagi saat itu tengah ribut soal Formula E yang banyak kejanggalan hingga tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Nah, seolah belum cukup menambah daftar panjang kecurigaan publik, muncul lagi kabar Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit Formula E mengundurkan diri. Bukan hanya itu saja, Jack Pro dan penyedia lokasi event yaitu Ancol juga dilaporkan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Jack Pro selaku perusahaan BUMD penyelenggara Formula E diketahui mengalami kerugian usaha senilai 427,94 miliar rupiah. Sementara itu, Jaya Ancol juga mengalami kerugian usaha senilai 667,90 miliar rupiah. Pengamat kebijakan publik Jakarta Sugianto khawatir penyelenggaraan Formula E dapat semakin menambah kerugian keuangan Jack Pro dan Ancol. Dua perusahaan ini yang 72% sahamnya milik Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini sudah mengalami total kerugian mencapai 1,09 triliun rupiah. Dia bahkan meminta agar DPRD DKI bisa meminta penjelasan langsung dari Anies Baswedan tentang dampak untung dan rugi bagi Ancol. Mengerikan bukan? Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan, hingga saat ini belum ada nama sponsor lokal yang terpampang ke publik. Kabarnya baru ada satu sponsor dan itu pun dari BUMD. Ada indikasi tidak ada sponsor lokal yang mau ikutan acara tersebut. Tinggal 1 minggu lagi. Kalau masih belum ada nama sponsor, berarti banyak yang tidak mau ambil risiko atau sudah mencium bau tidak enak. Benar yang dikatakan pengamat itu. Formula E dipastikan tidak akan cuan alias rugi. Hanya berharap dari sponsor dan penjualan tiket tak akan menutup biaya yang terlampau besar. Perputaran uang dan dampak ekonomi tidak dihitung di sini. Karena kita bicara beban kerugian yang ditanggung Jack Pro dan Ancol. Kalau rugi, maka perusahaan ini pasti semakin terperosok ke dalam jurang kerugian, bukan? Hingga detik ini untuk sementara ini tidak ada gunanya memperkeruh situasi. Formula E kian dekat, tinggal seminggu lebih dikit. Ini bukan lagi soal Anies, tapi soal nama Indonesia. Kalau Formula E gagal apalagi berskandal, tentu yang malu adalah kita semua, meski Anies adalah orang yang harus paling bertanggung jawab karena memboyong masuk acara yang kurang populer ke sini. Kalau nanti ada indikasi penyelewengan atau korupsi atau suap, itu urusan KPK, meski kita tidak usah terlalu berharap pada lembaga ini. Kerjaannya pun sampai saat ini hanya pantau, endus, lalu ulang lagi dan seterusnya. Saya jadi teringat dengan Wiz Khalifa yang menjabat sebagai komisaris Ancol. Selama ini selalu lantang membela Anies mati-matian. Perusahaan yang dipimpinnya pun rugi besar. Banyak bicara tapi kinerja perusahaan tidak beres. Makan tuh Formula E yang jadi senjata makan tuan. Formula E bukan hanya menyerap anggaran dalam batas di luar kewajaran, tapi juga berpotensi membuat Jack Pro dan Ancol makin terpuruk dalam kerugian yang makin besar. Penyelenggara juga sedang disibukkan dengan klarifikasi sana-sini terkait perusahaan PIR yang jadi sponsor global Formula E. Di satu sisi penolak Formula E menyindir habis, di sisi lain pendukung yang mabuk agama itu juga protes, diserang dari dua arah. Seperti yang tadi saya katakan, menghalangi Formula E bukan lagi pilihan bijak. Kita doakan semoga acaranya sukses. Setelah itu baru kita desak agar ada pengusutan banyaknya kejanggalan dalam Formula E. Saya tak yakin acara ini bersih dari isu-isu yang sudah dibicarakan banyak orang. Ayolah KPK, mau sampai kapan pantau terus? Jangan diam saja sebagai penonton. Bagaimana menurut Anda?